Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Cynthia Permata Fadira, Sofira Taufik, Monia Apriza Fitri, Salsabila Azahro, dan Meiski Inayatillah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi di bidang pemerintahan. Baik, di sini kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan atau e-government. Yang kedua, yaitu fungsi e-government. Yang ketiga, interaksi antar pelaku dalam e-government. Yang keempat, yaitu ada tujuan e-government. Yang kelima, yaitu ada contoh aplikasi IT di dalam bidang pemerintahan. Dan ada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan, kelebihan e-government dan kekurangan e-government itu sendiri. Baiklah, materi akan dijelaskan yang pertama oleh Sofira Taufik. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Yang pertama ada pengertian. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web atau WWW. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintahan dan pihak-pihak lain. Fungsi. Adapun fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan dan juga agar dapat menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Bidang e-government dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi. Satu, pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart city. Dua, pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government. Tiga, pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing. Empat, pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet, pemerintahan, dan publik. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Syafira Taufik. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi antar pelaku dalam government. Dalam interaksi tersebut, terdapat interaksi antar warga masyarakat. Selanjutnya ada interaksi antar lembaga pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga, interaksi antara bisnis dengan bisnis itu sendiri. Maksudnya, government memiliki 4 hubungan dasar, yaitu government to citizen atau pemerintahan dengan warga. Yang kedua, government to business, G2B, pemerintahan dengan swasta. Yang ketiga, government to government, G2G, yaitu pemerintahan dengan pemerintah. Baik 1514, government to employee atau G2E, yaitu pemerintahan dengan pegawainya atau ASN. Selanjutnya, tujuan dari e-government. Tujuan aplikasi e-gov dalam administrasi pemerintahan adalah yang pertama, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Yang kedua, memberikan akses informasi kepada publik secara luas. Yang ketiga, menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Monia. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi IT dalam pemerintah. Pelaksanaan tes CPNS melalui komputer assisted test CAT dapat dipantau secara real time dan hasilnya dapat diketahui saat itu juga. Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
SAPK, Sistem Informasi Arsip Digital, SIMADIG, dan sebagainya menjadi proses pengelolaan kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi. Peran teknologi informasi dalam pelayanan publik di ini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi. Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C, Government to Citizen, G2B, Government to Business, dan G2G, Government to Government. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Yang pertama, dapat membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas, dapat membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara, serta menyediakan fasilitas dialog publik. Yang terakhir, dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Selanjutnya tentang kekurangan, kultur berbagi belum ada pola pikir, masih sederhana, gagap teknologi, terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software berlisensi karena mahal sumber daya manusia yang handal di bidang TI, kurang belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh. Infrastruktur belum memadai, tempat akses terbatas, prinsip desain cetak biru, blueprint ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan aplikasi e-government yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk waktu yang cukup panjang. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.